Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Herwati. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu makna pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1, perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'du wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Yang artinya, yaitu bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, yaitu istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Maksud pernikahan sebagai mitsaqun ghaliza atau ikatan yang agung adalah ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara lelaki dan perempuan yang sudah dihalalkan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Nah, tujuan pernikahan mendapatkan ketenangan dan keridhaan dari Allah. Selanjutnya, mengikuti sunnah Rasulullah, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus mendapatkan keturunan yang solih dan solihah, menyambung silaturahmi antara dua keluarga besar, dan memperbaiki kualitas hidup. Di dalam Islam terdapat 5 hukum dalam pernikahan. Yang pertama yaitu wajib. Dikatakan wajib apabila seorang yang sudah mampu secara finansial maupun lahir dan batin dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinaan, karena zina merupakan dosa besar, maka dari hal tersebut seseorang itu sudah diwajibkan untuk menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh ke dalam sebuah perzinaan disebabkan memang karena usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif, maka orang yang punya kondisi seperti ini hanya disunnahkan untuk menikah namun tidak sampai diwajibkan. Yang ketiga yaitu haram. Misalnya, tujuan pernikahan hanya untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. Misalnya lagi, tidak lengkap syarat syah dan rukunnya. Terus, tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Maka orang tersebut diharamkan untuk menikah atau berkeluarga. Selanjutnya, yang keempat yaitu makruh. Jika lelaki tidak mampu menafkahi lahir batin, atau belum mampu atau belum cukup usianya, maka orang tersebut makruh untuk menikah atau membangun sebuah rumah tangga. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mubah. Orang yang berada di posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Dan asal hukum nikah adalah mubah, yaitu tidak ada anjuran, tidak ada pula larangan untuk menikah. Nah, di dalam Islam juga dijelaskan syarat dalam pernikahan terbagi ke dalam 2, yaitu syarat syah dan syarat kesempurnaan. Syarat syah ada 2. Syarat syah ada 2 yaitu sah agama dan saling ridho. Dan syarat kesempurnaan juga ada 2 yaitu baligh dan kufu atau kesetaraan antara perempuan dan lelaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian rukun. Rukun merupakan suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu.
Kalau syarat sesuatu tersebut tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Rukun pernikahan. Yang pertama, pengantin. Pengantin pria boleh diwakili, pengantin perempuan boleh tidak hadir di tempat akad pernikahan. Yang kedua, wali. Wali merupakan ayah, kakak, kakek, atau paman dari pengantin. Bisa juga wali hakim dari negara atau wali mahakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Yang ketiga, saksi. Saksi merupakan 2 orang laki-laki dewasa. Yang keempat, mahar. Besaran mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak pengantin. Yang kelima, ijab kabul. Fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan agar dengan segala akibatnya. Urutan wali. Yang pertama, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, paman, dan terakhir anak dari paman atau sepupu. Syarat saksi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Dan yang keenam, adil. Macam-macam pernikahan. Yang pertama, nikah resmi. Nikah yang tercatat pada kantor urusan agama atau KUA. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah. Kemudian keduanya berumah tangga, hukumnya halal. Yang kedua, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya untuk selama 3 bulan atau 3 tahun. Tujuannya hanya memperuntukkan hawa nafsu, biasanya dilakukan oleh golongan Syiah, hukumnya haram. Dan yang ketiga, nikah siri. Syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan atau tersembunyi. Tidak dibukukan oleh KUA atau tercatat sipil, serta tidak dipublikasikan secara luas. Dampak negatifnya lebih besar dan lebih baik dihindari. Penyebab rusaknya pernikahan. Penyebab rusaknya pernikahan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu talak dan gugatan cerai. Secara istilah, talak merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Jenis-jenis talak. Yang pertama, talak raj'i adalah talak yang boleh dirujuk kembali kepada suami. Kondisi ini terjadi pada talak 1 dan 2. Kedua, talak ba'in adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu laki-laki tersebut menceraikan istrinya. Baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulunya. Talak ba'in terjadi pada talak 3.